Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nah, di mana penjelasan materi pertama dan kedua itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dina Wardani. Materi ketiga dan keempat itu akan dijelaskan oleh saudari Habibie Sabri. Materi kelima itu akan dijelaskan oleh Bintang Anugrah, dan materi keenam itu akan dijelaskan oleh Boy Hamdara. Nah, untuk materi pertama dan kedua akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis kemiskinan dan paradigma kemiskinan. Nah, tapi sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis kemiskinan, kita harus tahu dulu tuh tentang pengertian kemiskinan. Nah, jadi kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, baik meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis kemiskinan. Pertama, ada kemiskinan absolut. Nah, di mana jenis kemiskinan ini orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan tidak memenuhi kebutuhan pokok dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, yang kedua itu ada kemiskinan relatif, yaitu jenis kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang paradigma kemiskinan. Pertama, kemiskinan sebenarnya tidak secara statis, tapi juga dilihat secara dinamis yang menyangkut tentang usaha dan kemampuan miskin dalam merespon kemiskinannya. Nah, yang kedua, dalam mengukur kemiskinan sebaiknya itu tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis rumah tangga dan keluarga. Nah, yang ketiga, konsep kemampuan sosial itu harus lebih dipandang daripada konsep pendapatan untuk memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan. Yang pertama, pengukuran kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS ataupun Biro Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ataupun basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, strategi pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial, yang ketiga, pengembangan sumber daya usaha. Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedman setidaknya terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama, perencanaan sebagai reformasi sosial, yang kedua, perencanaan sebagai analisis kebijakan, yang ketiga, perencanaan sebagai pembelajaran sosial, dan yang keempat, perencanaan sebagai mobilisasi sosial. Konsep dasar distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan berarti suatu cara di mana kekayaan nasional distribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi kesetimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya, maka pemerintah bisa memberikan bantuan baik tunai, skill, dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya. Kemiskinan di Indonesia. Sebuah renungan membiarkan kemiskinan seluruh umat manusia secara terus-menerus merupakan suatu bentuk pengkhianatan sangat keji terhadap nilai-nilai kemanusiaan adil. Jadi, upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat dinyatakan pekerja paling mulia yang bernilai
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, salah satu sifat terpuji adalah segera tunaikan hak-hak orang lain. Jangan sampai menunda-nundanya, karena menunaikan hak orang lain termasuk juga upaya membiarkan kemiskinan itu terjadi.